Silakan Abang dulu. Oke, baik. Saudara Moset ya, siapkan semua kata-kata Anda tadi itu sebagai pembelaan Anda nanti di depan Yesus. Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, siapkan aja semua pernyataan-pernyataan Anda tadi itu untuk membantah Yesus nanti di pengadilan Yesus. Karena Yesus mengatakan, perkataanku lah yang akan menjadi hakim. Yang Anda bawa itu perkataan iman-iman, kenyataan apa? Iman yang Anda dudukkan untuk menuhankan anak manusia yang bertuhan. Ingat, Yesus itu bertuhan, dia bukan ateis. Dan semua pernyataan-pernyataan Anda itu seakan-akan Anda ingin melengsarkan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub diganti oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan, perkataanku lah yang akan menjadi hakim nanti di akhir zaman. Makanya dia menghakimi 12 suku Bani Israel. Itu ya. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus itu Maha Kuasa, dia adalah firman nuzul menjadi manusia, silakan Anda siapkan itu untuk membantah Yesus nanti. Di sini kedudukan saya hanya meluruskan ajaran Yesus. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan tidak memberikan kemuliaan itu, Bung, pencipta langit dan bumi itu bukan awan. Pencipta langit dan bumi itu bukan gunung. Pencipta langit dan bumi itu bukan rumah, bukan Betel. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, hanya demi aku yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan memenuhi, berarti Tuhan memberikan kemuliaan kepada siapa? Kepada bumi. Kan Anda mengambil data supaya Yesus itu Tuhan, Yesus hanya diberikan kemuliaan kepada dirinya. Anda salah. Kenapa? Kitabnya orang Yahudi mengatakan bumi pun dikasih kemuliaan. 2 Tawarik 5 nomor 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Kenapa awan itu? Karena awan itu diberi kemuliaan. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Apakah rumah Tuhan itu adalah Tuhan? Bukan. Tetapi rumah Tuhan itu diberi kemuliaan. Berarti bukan cuma Yesus yang diberi kemuliaan. Ya, teman Mose, Anda belajar lagi lah. Jangan karena Anda mendudukkan anak Maria yang manusia yang punya Bapa ini, yang berbapa, artinya bertuhan, Anda dudukkan sebagai Tuhan itu sendiri. Makanya saya katakan di awal, tema kita itu adalah siapa yang akan diusir oleh Yesus. Siapa yang akan dihakimi oleh Yesus? Siapa yang akan dikatakan sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus? Siapa yang akan menduduki tempat paling terendah di dalam kerajaan langit? Semua itu adalah Anda semua Kristen-Kristen. Anda nggak bisa membantah dan merujuk ajaran Yesus tertuju kepada umat Islam. Tunjukkan. Nggak ada kan? Yang ada merujuk kepada kalian. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Apa indikasi pembuat kejahatan itu? Menyeru Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus. Siapa mereka? Islam atau Kristen? Kalian yang akan diusir, bukan kami. Gimana timernya, Dek? Oke. Jadi jelas ya, Anda tunjukkan di mana ajaran Yesus itu mengusir umat Islam yang mendudukkan dia sebagai nabi dan rasul. Nggak ada. Yang diusir adalah yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Dan menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Siapa mereka? Hindu, Buddha, Kristen, atau Islam? Jadi siapkan diri Anda kemudian dengan berbagai macam alibi yang Anda bangun untuk membantah Yesus nanti di pengadilannya dia. Ya, sebab perkataanku lah yang akan menjadi hakim mereka nanti di akhir zaman. Siap-siap aja. Kalau umat Islam dipanggil, umat Islam maju, Bang Suma. Kamu kenapa menjadikan aku nabi? Loh, si itu yang aku. Kenapa kamu mengatakan aku hanya untuk Bani Israel? Si itu yang aku. Lalu kenapa kau tidak menuhankan aku, layaknya Kristen? Nah, si itu nggak pernah ngajarin. Bukankah perkataanmu yang menjadi hakim? Itu jawaban saya. Dan kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, maka dia tidak akan mengadili saya dengan cara yang curang. Dia akan mengatakan, imanmu sudah betul, imanmu sudah benar. Giliran saudara Moses dipanggil, kau menuhankan saya, ajaran siapa? Perkataan yang mana yang kau gunakan itu? Aku lihat bukankah di dalam kitabmu sendiri mengatakan, aku akan menghakimi berdasarkan perkataan yang pernah aku sampaikan. Mana perkataan Yesus? Bahwa dia akan memasukkan Kristen ke surga. Enggak. Kalian akan diusir dengan pengusiran dengan mengatakan engkau semua pembuat kejahatan. Enggak malu?
Kok dikatain gitu? Udah dibocorin soalnya sama Yesus, bahkan kunci jawabannya udah dibocorin. Masih juga kalian itu lebih kekeh mempertahankan keinginan-keinginan Paulus untuk mendudukkan Yesus itu sebagai pengganti daripada Allah Bapa. Coba, berpikirlah dengan jernih, berpikirlah dengan sehat. Yesus akan mengusir teman-teman Kristen. Kenapa? Karena Kristen adalah golongan manusia yang menghapuskan firman-firman Tuhan yang ada kepada Bani Israel, yang kemudian Kristen proklamirkan sebagai kutukan. Itu yang perlu saudara pahami. Yesus tidak pernah mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutukan. Tapi Paulus mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutukan, sehingga Yesus harus mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang tepuk tangan di situ kira-kira? Iblis atau Tuhan? Ketika hukum Taurat ini dihapuskan dengan darah Yesus, yang tepuk tangan siapa? Allah Bapa atau Allah Iblis? Silakan Binda Moto. Ya.